bahkan saya sendiri ya, kita tuh ketika ngeset target itu terlalu besar di awal. Angka yang kita sebutkan di awal itu terlalu besar, sehingga kita capek untuk mikirin, waduh saya harus gimana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Ikhlas di sini di channel Zero to One. Ini saya mau berbicara tentang masalah goal setting ya. Nah, banyak sekali tuh orang-orang yang berbicara tentang mereka mau punya goal setting. Apalagi ini sudah tahun 2021 dan biasanya di awal tahun itu orang-orang biasanya menyiapkan resolusi untuk kehidupan mereka di tahun yang baru ini. Apa saja yang ingin mereka capai, apa saja yang ingin mereka dapatkan di tahun ini, itu mereka di awal tahun sudah menyebutkan semuanya secara jelas. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Ya, saya juga dulu saya juga sampai sekarang pun masih banyak yang belum saya capai, ya belum belum banyak banyak yang belum bisa saya capai, banyak juga hal-hal yang belum saya dapatkan. Tapi sebagian besar hal yang sudah saya dapatkan juga, apa yang saya inginkan sudah saya dapatkan. Di situ saya mempelajari bahwa cara kita untuk goal setting ya, cara kita itu untuk setting goal kita, bagaimana caranya kita setting target pencapaian kita itu seperti apa, itu terkadang itu salah ya, terkadang itu salah dan itu bisa membuat kita overwhelmed. Apa ya kalau kita bisa bilang capek ya, capek lah kalau kita ya begini caranya. Jadi orang biasanya dalam target 3 bulan ya, target 3 bulan saya harus mencapai 100 juta rupiah. Saya pengen dapatkan 100 juta rupiah. Nah, sebenarnya cara goal setting itu yang paling gampang adalah yang realistis. Realistis terhadap apa? Realistis terhadap keadaan dan kemampuan kita sendiri. Kira-kira menurut kalian dalam 3 bulan kalian mampu nggak bisa menghasilkan 100 juta itu tadi? Kalau tidak mampu ya turunin lagi. Sambil kita berhitung-hitung kira-kira effort apa saja atau usaha apa saja yang kita bisa lakukan selama 3 bulan itu agar 100 juta itu tadi bisa tercapai. Kalau memang tidak bisa tercapai, setelah kita menganalisa effort usaha apa saja yang kita bisa lakukan dan itu ternyata tidak bisa tercapai, ya sudah, cut angka 100 juta itu tadi kita turunkan 80, 50 juta, 30 juta atau bahkan 10 juta saja bisa. Kayak gitu. Nah, kita mulai paling gampang. Misal nih, dalam 3 bulan ini saya ingin mencapai mendapatkan penghasilan sebesar 10 juta rupiah. Nah, kalau kita berpikir langsung 10 juta, otomatis otak kita tuh langsung berpikir keras, gimana caranya saya bisa menghasilkan langsung 10 juta. Nah, angka 10 juta ini mungkin terlalu besar di otak kita ya. Angka 10 juta ini mungkin terlalu besar di pikiran kita sehingga membuat kita tuh capek. Membuat pikiran kita tuh capek, membuat badan kita tuh langsung berpikir keras, akhirnya kita berakhir tidak melakukan apa-apa. Kita berakhir hanya ya rebahan aja karena kita tidak mampu untuk mengeksekusi apa yang kita rencanakan itu tadi. Nah, cara paling gampang itu adalah kita membreakdown ya angka tersebut dibagi. Misal, dalam 3 bulan saya harus mencapai penghasilan 10 juta rupiah. Oke, saya breakdown. Setiap bulan saya harus mencapai 3,3 juta. Oke, apa yang harus saya kerjakan pada saat itu? Misal saya kerja di kantor, atau mungkin saya sambi untuk berjualan online dan lain-lain. Atau jadi sales atau apa, itu semua kita catat semuanya dan kita eksekusi satu-satu. Kira-kira effort atau usaha-usaha apa saja yang kita bisa lakukan untuk mendekati bahkan mencapai apa yang kita rencanakan tadi. Ya, begitu teman-teman. Jadi yang dari pengalaman saya yang terjadi itu orang-orang kebanyakan kita tuh ketika ngeset target itu terlalu besar di awal. Angka yang kita sebutkan di awal itu terlalu besar sehingga kita capek untuk mikirin, waduh saya harus gimana ya, besar banget itu angkanya. Tapi akhirnya karena kita sudah di awal sudah bercapek untuk memikirkannya, akhirnya kita nggak ngelakuin apa-apa. Kita diem aja, nggak ngelakuin apa-apa. Saya dulu seperti itu, makanya sekarang saya pun targetnya ya saya
tetap targetnya besar, tapi saya pecah jadi kecil-kecil dan yang bisa saya gampang untuk raih, karena dari situ sebenarnya ketika hal-hal kecil ini yang kita capai itu tadi itu lebih enak untuk dipikiran kita, lebih ringan agar kita bisa mencapainya dalam satu waktu. Seperti itu. Jadi lebih runut lah, lebih gampang lah kita capainya. Sama seperti saya juga membangun channel YouTube ini, saya dulu awal start ini 2018 atau 2019 gitu. Channel ini lah ya, channel ini saya coba bisa lihat di di tahun uploadnya yang video pertama saya. Karena target saya saat itu besar sekali, akhirnya saya burn out atau saya capek karena mengerjakan konten itu tadi, terlalu capek akhirnya semua, karena di pikiran itu sudah pengennya dapat 100.000 subscriber, pengennya itu langsung bisa dapat 4.000 watch time, karena di awal target saya seperti itu, terlalu besar. Akhirnya setelah video keberapa gitu, saya hampir mandek, saya nggak ngisi channel ini sama sekali selama hampir 8 bulan atau setahun gitu, saya nggak ngisi sama sekali. Tapi ketika saya buka lagi, ternyata view-nya masih jalan, masih berkembang semua, subscriber juga masih berkembang. Dan di situ saya berpikir, oh ternyata seperti ini loh. Kalau kita menjalankan sesuatu itu, kita punya target besar, oke. Tapi kita harus membreakdown target-target tersebut biar menjadi kecil-kecil, ya. Targetnya kecil-kecil, akhirnya kita berpikir gampang untuk dicapainya. Kayak gitu teman-teman. Jadi sekarang saya sudah posisi 500 sekian gitu subscribernya, tapi watch time-nya sudah hampir 4.000. Tapi dengan setting goal target yang kecil-kecil itu tadi, akhirnya saya dari situ saya bisa bikin video sehari 2 hari sekali. Saya bisa upload, saya bisa publish dan lain-lain. Jadi lebih enak lah, lebih gampang lah buat saya untuk mencapainya. Oke teman-teman, begitu dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian merasa video ini ada manfaatnya, silahkan share ke teman-temannya, share ke sosial medianya. Lalu like video ini kalau kalian suka dan dislike video ini kalau kalian tidak suka. Oke? Terima kasih, segitu dari saya Muhammad Ikhlas di channel Zero to One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.